Baik Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah masuki bulan April dan bertepatan dengan Paskah, ya kita masuk ke dalam perenungan tentang kuasa kebangkitannya. Namun dalam bulan ini adalah menjadi periode kedua atau triwulan kedua Rock International Ministry di tahun ini di dalam visi tahunan atau tema tahunan The Year of Reproduction, ya. Dan di triwulan kedua ini, saudaraku, kita berbicara tentang young men atau anak muda, ya. Kalau triwulan pertama itu children, triwulan yang kedua ini adalah young men atau anak muda. Silakan multimedia boleh menampilkan. Haleluya. Nanti sesudah ibadah kita akan membaptis beberapa orang. Kalau sesuai dengan Kingdom Training yang kita adakan ada 8 orang semestinya, ya. Nanti kita lihat lagi, ya. Kalau saya lihat sih semua sepertinya hadir untuk dibaptis nanti, ya. Tendian ada tendian. Ya. Di Medan, Pak. Oh, di Medan. Oh, haleluya. Nanti berarti tugasnya Pak Arif untuk memfollow up dia untuk baptisan selanjutnya, ya Pak, ya. Kemenangan Pak itu, ya. Pak Hoku, ya. Oh, iya. Baik. Nah, saudara kembali kepada tema di triwulan kedua ini, ya. Saudara, di triwulan pertama adalah children dan di triwulan kedua, ya, sebentar, ya. Bentar, Pak. Oh, belum dipaksa. Oh, haleluya. Ya, ini karena terlalu menikmati hadirat Tuhan di pemasan tadi. Sudah? Oke. Nah, di triwulan kedua adalah young men, yaitu di bulan April, Mei, dan Juni, ya, anak muda. Dan sekalian saya ingatkan untuk di triwulan ketiga itu adalah Mei, ya, Juli, Agustus, dan September. Dan di triwulan terakhir saudaraku itu berbicara Father, yaitu di bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, di bulan April, Mei, dan Juni ini saudaraku itu masing-masing juga ada topiknya. Jadi di bulan April ini yaitu berbicara tentang guide, ya. Dan bulan Mei nanti adalah trade, dan bulan Juni adalah develop, ya. Jadi bulan ini kita berbicara tentang guide, ya, di guide, saudaraku. Nah, yang lain, nah saudaraku, tema yang dibuat oleh gembala senior kita sepanjang tahun ini tentu adalah berdasarkan guidance atau tuntunan dari Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu kita percaya bahwa tidak kebetulan juga, ya, saudaraku, bagaimana dibuat dari anak-anak menjadi anak muda dan menjadi orang dewasa dan menjadi orang tua, ya, bagaimana proses itu adalah untuk mengajak kita supaya kita menggenapi di tahun ini boleh berproduksi, ya, the year of reproduction atau menghasilkan kembali, tahun menghasilkan kembali. Saudara, ini bukan berbicara tentang usia secara jasmani yang kita bicarakan di sini, ya. Ini bukan berbicara tentang usia, bahkan juga dalam tanda kutip secara kita katakan kita rohani, dalam tanda kutip aku berarti sudah kayak usia saya mengikut Tuhan, saya sudah lahir baru sudah sekian puluh tahun, berarti aku sudah dewasa, aku sudah orang tua secara rohani dan sebagainya. Bukan di situ, tapi bagaimana kita melihat sebuah proses. Dan ingat kembali bahwa bahkan saya katakan di dalam tema di quarter pertama suatu di triwulan pertama itu bagaimana kita belajar bahwa semakin kita menjadi seperti anak-anak, bukan kekanak-kanakan, ya, semakin kita menjadi seperti anak-anak. Bahkan kata Yesus sendiri, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaanku, ya. Jadi semakin kita menjadi seperti anak-anak justru membuat kita akan semakin dewasa dalam Tuhan, ya. Tapi bagi dunia semakin kita seperti anak-anak, semakin kita tidak dewasa, saudaraku, ya. Semakin kita yang mandiri justru kita semakin dewasa itu di dunia.
Hadirat Tuhan, semakin kita bergantung penuh kepada Tuhan, semakin kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, itu justru semakin kita dewasa, ya. Jadi ini berbicara tentang proses, ini berbicara tentang tahapan, ini berbicara tentang bahkan pengalaman dan juga tuntunan, ya. Jadi bagaimana sebagai young man, ya, anak muda, saudara, kalau jasmani mungkin kita berkata anak muda itu mungkin usia 13 sampai 20 atau belasan, ya. Mungkin bagi kita bermacam-macam, saudaraku, ya. Ada yang bilang, saudaraku, ya, sebaliknya. Bahkan saya baru mendapatkan broadcast news dari teman-teman senior kita di pelayanan ini, saudaraku. Ada yang berkata bahwa 40 itu umur 40 tahun itu adalah masih permulaan, bahkan dikatakan produktifnya seseorang itu adalah 60 sampai 80 tahun katanya, ya. Kalau Dr. Marwan berkata dari sini ke atas saya memang sudah 70, tapi dari perut ke bawah saya 17 tahun, kasih kuat berlari katanya gitu, saudara, ya. Ada seorang yang berkata Tuhan, saudara, dia umur 40 tahun, waktu dia di Amerika kami, waktu dia bertanya kepada orang senior 70 tahun, ya, orang senior ini yang bertanya kepada dia, di mana ini? Dia tanya arah. Oh, di sini, ke sini. Saudaraku, orang tadi berkata, dibilang sama istrinya, istriku, kau dengar kata anak-anak itu? Tadi gitu, saudaraku, ya. Padahal dia udah 40 tahun pun masih dianggap anak-anak. Nah, tetapi sekali lagi bukan berbicara di usia jasmani, bahkan bukan berbicara di bagaimana kita, saudaraku, ya, berbicara seberapa lama kita mengikut Tuhan, seberapa banyak pelayanan kita, tapi sekali lagi bagaimana hati kita dituntun lewat proses demi proses. Ketika kita mengingat anak-anak, kita tahu kita harus bergantung penuh kepada Tuhan, kita tahu kita harus bangga kepada Bapa kita, ya. Dan ketika kita mengingat sebagai anak muda, saudaraku, yang pertama itu berbicara tentang bagaimana kita mau digait, ya. Digait itu artinya, saudaraku, dituntun, ya. Jadi guide itu, ya, ada beberapa definisi saya buat, ya, itu menuntun, juga memandu, ya, kita sering akrab mendengar pemandu wisata, ya, juga itu membimbing, saudaraku, ya, dan juga mengarahkan, ya. Jadi menuntun, memandu, membimbing, mengarahkan. Ya, dalam proses apa yang kita lalui, saudaraku, mungkin, ya, ada banyak di antara kita yang baru-baru ini, ya, mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak masuk akal, atau akhirnya, saudaraku, kita memakai ukuran-ukuran dari dunia. Makanya puasa kebangkitan kemarin, saudaraku, tolak ukurnya adalah kebangkitan Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita, saudaraku, ya, membiarkan Tuhan menulis ulang kehidupan kita. Nah, saudara, itu diperlukan tuntunan, ya, diperlukan hati yang mau dituntun, hati yang mau dibantu, ya, hati yang mau dibimbing, hati yang mau diarahkan. Saudaraku, kadang-kadang seiring dengan berjalannya waktu, ya, kita lupa meminta tuntunan Tuhan, atau tuntunan itu menjadi terlalu umum bagi kita, tuntunan itu menjadi terlalu biasa bagi kita, sehingga kita tidak merasakan bahwa kita memerlukan tuntunan yang personal lebih lagi. Kita tidak tidak memerlukan panduan atau bimbingan yang lebih personal. Saudara, seberapa banyak di tempat ini kalau saudara beli barang baru, ya, biasanya barang-barang elektronik, masih baca buku panduan. Ada yang masih baca buku panduan. Biasanya kan kalau kita beli barang elektronik yang baru, biasanya itu datang dengan buku panduan, ya. Dan kebanyakan kita, termasuk saya, biasanya nggak terlalu perhatikan lagi panduan itu, apalagi kalau produk itu yang udah biasa kita pakai. Misalnya maaf beli oven, ya, tiba-tiba dapat orderan berkelanjutan dari Indorayon katanya, misalnya, ya kan, dan dia harus beli oven besar. Dan ketika ovennya dibeli, saudaraku, ya, biasanya ada pengalaman bikin kue gampang, gitu kan, biasa, gitu, mau bikin bolu biasa. Ternyata orderannya katakanlah setiap minggu 500 bungkus, ya. Langsung dibuat terus satu oven bisa 200. Jadi tinggal 2 kali setengah. Tiba-tiba begitu pertama 200 bungkus
hasilnya tidak sebagus yang diharapkan. Saudara biasanya kok kayak gini, gitu kan? Nah biasanya baru kayak gini lah saudara, baru melihat buku panduannya. Apa yang salah ya? Saya kali 200 ya, untung ada GBIO, tinggal dikasih saudara. Ya. Kok nggak seenak yang biasanya, misalnya gitu ya? Akhirnya di situ mulai masuk ke panduan. Nah saudara, makanya kita perlu terus dibantu. Kadang-kadang kita mengalami hal seperti itu. Karena kita lupa bagaimana Tuhan harus membantu kita, membimbing kita. Nah makanya ini tema ini saudaraku, kita diingatkan kembali bahwa kita perlu kepada buku panduan. Dan buku panduan yang paling gampang yang bisa kita lihat adalah Alkitab yang di tangan kita, Alkitab yang bersama kita ya. Baik itu Alkitab elektronik ataupun Alkitab fisik ya, secara buku. Nah, kita lihat ayat yang mendasarinya saudaraku ya. Nanti kalau datang orderannya Ahok, baca buku panduannya ya. Supaya jangan nggak bercanda saudara. Kita semua saudara ya, sering-sering baca buku panduan dari sesuatu, tapi yang paling utama baca buku panduan surgawi. Amin. Ya, baca buku panduan surgawi. Jangan sesudah tersesat baru kita baca saudara. Haleluya. Mazmur 25 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saudara, kalau cukup jelas saya ajak saudara untuk membacanya bersama-sama dengan saya di layar di depan kita. Ya, kalau kurang jelas silakan buka Alkitab saudara, Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya. Kalau saudara sudah siap untuk membacakannya bersama-sama dengan saya, katakan amin. Amin. 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Saya bacakan bagi kita semua sekali lagi. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya pemazmur di sini meminta tuntunan Tuhan, meminta Tuhan untuk menuntun dia, ya untuk memandu dia, ya untuk mengarahkan dia, untuk membimbing dia supaya dia boleh terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan supaya Tuhan terus mengajar dia, dan supaya dia senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Ya, nah saudaraku, mari setiap hari kita perlu ya meminta tuntunan Tuhan. Mari setiap hari kita perlu meminta panduan Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, tidak harus tersesat, tidak harus mentok dulu, saudaraku, tetapi sekali lagi sepanjang hari, karena itu yang dikatakan pemazmur, Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, saudara, Tuhan menciptakan manusia, saudaraku, ya, Tuhan menciptakan kita adalah untuk diarahkan dan diberikan pilihan, ya, bukan seperti robot yang hanya melakukan perintah. Saudara, oleh karena itu, ya, Tuhan membuat hati kita itu untuk meminta tuntunan. Saudara, kita diberikan pilihan. Nah, kita lihat proses penciptaan manusia yang pertama, saudaraku, ya, ini ilustrasinya tangan Tuhan menciptakan kita, ya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang kedua, saudaraku, ya, Kejadian 2 ayat 16, ya, masih di sini terlihat, ya. Di gambar saya harusnya ini ada gambarnya. Oke, nggak masalah. Ya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17, ya, kita tahu ini perintah Tuhan, ya, tuntunan Tuhan, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, multimedia boleh siapkan videonya, ya.
Nah, saudara dikasihi Tuhan, sampai sekarang masih banyak ahli teologi untuk mencoba memberikan definisi yang benar apa itu yang namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, saudaraku, macam-macam tafsir yang berkata pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, bahkan ada yang melukiskan pohon apel. Ya, saudara ingat? Ya, makanya lambang apel ini saudaraku katanya nggak utuh karena dimakan sama Adam sedikit katanya. Ya, saudaraku, banyak yang mengatakan bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu pohon apel, saudaraku. Bahkan yang lebih konyol, saudaraku, saudara mungkin pernah dengar pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dikatakan bahkan ketika Adam dan Hawa akhirnya, mohon maaf ya, akhirnya berhubungan badan. Di situ mereka melanggar perintah Tuhan katanya, padahal ayat sebelumnya Tuhan menciptakan udah berkata berhala cuculah dan bertambah banyak, ya. Tapi waktu ya banyak kita ya, apalagi diskusi orang tua itu seringnya apa itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudaraku. Atau saya masih remaja-remaja masih suka ke warung tua, warung kopi, ya sering saya dengar itu, saudaraku. Ya, bahkan beberapa waktu terakhir ini masih ada yang berkata dengan serius dan bertanya kepada saya, betul ya itu Pak Pendeta? Katanya gitu, saudaraku. Dan saya tunjukkan ayatnya, ya. Bukan jelas, saudaraku, ya. Bukan masalah itu. Tapi karena udah diperintahkan Tuhan untuk beranak cucu, terus apanya itu? Ya, saudara, kadang mungkin di antara kita pun bertanya, apa itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Menurut saudara pohon apa itu? Bukan pohon durian, bukan pohon-pohon yang lain, tapi dengar baik-baik, saudara. Ya, ada tafsir Alkitab yang saya lebih setuju yang berkata gini, pohon itu enggak jelas pohon apa, dan sebenarnya perintah ini Tuhan berikan bukan masalah itu pohon apa, tapi perintah ini Tuhan berikan adalah sebagai sebuah arahan dan bagaimana apakah manusia itu mau memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Ya, jadi bukan masalah sebenarnya pohonnya itu, tapi yang menjadi masalah adalah ketika Adam dan Hawa, dimulai dari Adam. Ya, saudara Binaya mendengarkan Alkitab dengan suara ini, ya beberapa kali dia berkata kepada saya, kata Adam, Hawanya yang membujuk aku. Dia cerita kepada saya, Papa, kata Adam Hawa yang membujuk dia. Terus kata Hawa, ular yang membuatnya, katanya gitu, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, bukan berbicara pohonnya, tapi apakah hati manusia itu mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tahu dosa pertama adalah ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, tidak mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa sekarang itu kalau kita kemana-mana itu udah gampang karena ada Google Map, ya, atau apa yang satunya Waze, ya. Apalagi saudaraku, kalau kami di sana saudaraku MapQuest biasanya, ya, sebelum Google Map kenal seperti sekarang ini, ya. Nah, kalau dulu Kompas itu zaman pramuka, ya. Kompas cuma dikasih tahu 4 arah, ya, timur, barat, utara, selatan. Bahkan cuma 2 sebenarnya. Kompas itu arahnya kemana jalurnya terus? Utara selatan, ya, harus tahu Michael. Lagi dia ngomong Kompas, ya. Utara selatan, saudaraku, ya. Di itu aja ditunjukkan. Dan kalau kita tahu kalau utara ke sini, selatan ke sana satunya, kita tahu timurnya di sini, ya, baratnya di sana. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, saudaraku, ya, tuntunan itu lebih gampang lagi. Nah, saudara, pada zaman dahulu kala sebelum Yesus datang ke dunia, kita pun tahu tuntunan itu pun seperti kompas tadi, ya. Untung tadi dikatakan kompas. Ya, kita berbicara menyembah Tuhan itu hanya kayak 4 arah seperti kompas ini, saudaraku. Kita hanya disuruh, ya, tapi lebih kompleks, ya, disuruh harus gini, harus ini dan itu, dan kita tahu tempatnya harus tempat tertentu. Tapi ketika Yesus datang, ya, ketika dia mati di kayu salib, ya, minggu lalu kesaksian saudaraku terkenal banget, tabir terbelah, dan di mana saja kita bisa menerima tuntunan Tuhan, di mana saja kita bisa menyembah Tuhan, saudara. Nah,
Saudara, dari cerita tadi, dari video tadi, memang kalau nanti kita tonton lebih lagi, nggak tahu kenapa tadi videonya seperti itu ya, lebih kocak lagi nanti Google yang menjawab si tukang pesta ini yang naik pesta ini, saudara. Kalau saudara lihat tadi videonya berhenti itu ketika dia minta jalan yang lain dan dia ngaku aku nggak pakai helm, dia arahkannya ke toko helm, saudara, sama si Google-nya ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa manusia susah diarahkan? Ya, atau mungkin ini yang menjadi pertanyaan bagi kita secara pribadi. Kita bisa tanyakan kepada diri kita, kenapa aku susah diarahkan? Saudara, memang sering sekali arahan itu adalah bagi orang-orang muda secara jasmani. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam rencana Tuhan, kita tahu bahwa kita terus senantiasa perlu diarahkan. Dan kita lihat tadi bahwa manusia susah diarahkan bahkan sudah dari zaman dahulu, sudah dari ketika Adam dan Hawa diciptakan, saudara ya. Jadi kalau saudara sadar susah diarahkan, ya memang udah dari sononya, saudara ya. Tapi bukan itu menjadi excuse, menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau diarahkan Tuhan. Amin. Siapa yang mau diarahkan Tuhan di sini? Haleluya, semua kita. Amin ya. Dan saya selalu belajar untuk mau diarahkan Tuhan. Nanti saya ada kesaksian, saudara ya. Nah, kenapa manusia susah diarahkan? Yang pertama adalah karena kita terlalu mengandalkan perasaan. Wow, ada burung. Haleluya. Ya, ini burung gereja ya. Itu burung gereja itu, ada yang tahu burung? Burung gereja ya. Yang kenapa di masjid nggak ada burung? Nggak ada burung masjid ya. Karena di masjid burung disunat. Haleluya ya. Wah, bercanda sedikit yang nggak sadar. Kok gitu ya? Oke, bercanda ya. Nah, kenapa manusia susah diarahkan? Yang pertama, saudaraku ya. Maaf ini kalau ketahuan nanti terus-terusan ini bisa mengganggu konsentrasi saya. Karena ibu ini jangankan ketawa ya, cerita aja udah membuat kita ketawa. Apalagi dia udah ketawa berarti udah lucu kali. Nah, saudara, kenapa manusia susah diarahkan? Yang pertama adalah karena kita terlalu mengandalkan perasaan. Termasuk waktu kita merasa ada yang lucu tadi, saudaraku. Termasuk waktu kita merasa ada yang susah. Termasuk ketika kita merasa ada yang terlalu sulit. Termasuk ketika kita merasa ada yang ya tidak masuk akal, tidak seperti yang kita alami sebelumnya, saudara ya. Waktu kita terlalu mengandalkan perasaan, saudaraku, disitulah kita akan sulit diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 dan akhirnya Kejadian pasal 3, saudaraku, ya manusia jatuh dalam dosa. Saudaraku, Hawa mulai memakai perasaannya, karena biasanya yang paling banyak pakai perasaan pertama-tama adalah wanita. Ya, itu kelemahan dan kekuatan mereka. Tinggal mau pilih, dipakai sebagai kekuatan atau sebagai kelemahan. Dan saya berdoa wanita-wanita di tempat ini, biarlah perasaan saudara dipakai sebagai kekuatan. Amin. Ya, dan juga yang pria-pria, ya kita pun bukan berarti tidak pakai perasaan, saudaraku ya. Tapi lebih dahulu wanita, makanya iblis masuk lewat Hawa, ya supaya dia pakai perasaan dan dirasa-rasa Hawa. Kok kayaknya baik ya, kok kayaknya enak ya. Saudaraku, waktu kita terlalu mengandalkan perasaan kita, saudara, disitulah kadang kita yang terpeleset dari apa yang Tuhan mau. Ya, disitulah kita salah melangkah, saudara. Ya, kita apa, saudaraku? Kita rasa seperti ini, kita rasa dengan pengalaman. Ya, di sini termasuk pengalaman, di sini termasuk rasa karena kita melihat terlalu kuat, mungkin persoalan itu, masalah itu. Ya, saya sama istri saya barusan kemarin sharing ya, saya bilang jangan terlalu mengandalkan perasaan tentang sesuatu ya, tentang keputusan, tentang harus beli ini atau tidak. Ya, kurang abdul rasanya, kata dia sambil bercanda. Saya kalau perasaan itu sering berubah-ubah, saya bilang gitu, saudara. Ya, dan itu yang dari saya, saudara ya. Jangan sampai hanya karena perasaan kita ya lakukan ini dan lain sebagainya. Ya, terlalu mengandalkan perasaan. Waktu kita merasa disakiti, perasaan kita, saudaraku, akhirnya kita tidak mau mengampuni. Perasaan kita akhirnya kita marah, saudaraku.
Saudara, makanya jujur saya pun selalu berusaha meminta tuntunan Tuhan yang mengesampingkan, belajar terus mengesampingkan perasaan saya. Saya ada kesaksian kemarin, saudaraku, ya, kalau pakai perasaan, saya mungkin akan marah. Kalau pakai perasaan, saya mungkin akan melakukan sebuah tindakan yang menurut saya wajar melakukannya. Dan saya dengan istri, saudaraku, ya, berserah kepada Tuhan, saya tuntun dia, saya sampaikan firman, dan udahlah kita tenang aja, karena saya merasa saya dituntun Tuhan untuk tenang. Dan kami terima mujizat ketika kami belajar taat kepada tuntunan Tuhan, ya. Jadi ceritanya gini, ada pembeli jahe, saudara. Beberapa minggu lalu dia beli sama kita 2 kilo. Ngomongnya kalau di telepon itu, istri saya katakannya kayak bencong-bencong gitu, saudara. Bang, bisa diantar jahenya? Nggak bisa, ketemu aja di kota, karena rumahnya di Tanah Jawa, saudara. Oh ya sudahlah, gitu. Singkat cerita, kapan ketemunya, dia sebutkan waktunya. Ternyata nggak datang, saudara. Ya, walaupun memang dia bilang, tapi nanti aku pastikan lagi. Singkat cerita, istri saya bilang, udah nggak usah terlalu dengar itu. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia telepon lagi, dan dia berkata, boleh 20 kilo jahenya untuk bibi. Dan ya, saya bilang ya udah boleh 20 kilo. Dan istri saya berkata, pastikan dulu. Saya telepon lagi, ini pasti ya, ini benar ya? Iya bang, betul ya. Ngomongnya kan kayak agak lemah gemulai gitu, saudara. Nah, akhirnya saudaraku, ya, dia minta aja. Saya bilang, nanti bisa nggak di atas jam 4? Gak bisa bang, rumahku jauh. Gak bisa sekarang, itu masih jam 9 pagi. Aduh gak bisa, karena kami harus bongkar dulu baru kami jual. Saya katakan gitu. Baru bila saudaraku, jam 2:30 ke jam 3. Singkat cerita, saya harus kerja keras, saudaraku, 20 kilo, yang membongkar 20 kilo dalam waktu beberapa jam. Dan wah, akhirnya lapar ditahan dulu, harus ditahan, pokoknya supaya kekejar. Apalagi lihat gayanya dia, pokoknya kayak saya lihat, kalau kita telat nanti ini, anak ini bisa ninggalin kita. Dia pulang aja kalau telat gitu. Nah, singkat cerita, kami kejar, wah bisa lah saudaraku, tiba tepat waktu. Begitu datang, oh memang wajahnya agak sesuai dengan yang gambar di pikiran kita. Dan istri saya nunggu di mobil, dan saya antar jahenya 20 kilo saudaraku. Dia tawar waktu itu, saudaraku, kami jual 15 ya. Dia bilang, bisa nggak 10? Nggak bisa. Ya udah 14 lah, karena 20 kilo. Saya bilang, ya udah 280.000 kan. Nah, dibuka dia, saudaraku, dan akhirnya dikopek-kopek dia. Oh ini masih muda, katanya. Ini kayaknya 6 bulan, 6 bulan ini masuk bulan ke-11. Pokoknya dia dikopek lagi. Waduh, 6 bulan ini udah lama ini diambil ini. Ini bukan barusan dibongkar. Saya yang bongkar tadi, saya tunjukkan tangan saya masih kotor, dan saya bilang, masa saya harus tunjukkan video kapan kami tanam ini? Ini udah masuk bulan ke-11. Lama sekali. Pokoknya lama, hujan turun. Gimana ya, cepat lama? Gak bisa ini. Ya udah 200, katanya gitu, saudara. 200? Gak bisa bang. Ya udah, kalau nggak jadi bilang aja nggak jadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang kau pikir nggak capek bertani itu, saya ikat lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya dituntut Tuhan nggak boleh marah. Ya udah, saya ambil saudaraku. Tapi ketika itu saya ambil, saya lihat wajahnya pucat. Dia mungkin takut juga ya. Kadang-kadang kan ya, waktu kita turutin kemauan orang yang berbuat jahat, ya seperti kata Alkitab, kadang itu menjadi arang di kepalanya. Akhirnya udah saya ambil. Dan di mobil istri saya berkata, kenapa nggak jadi? Ya saya ceritakan. Dan dia kayak udah pucat sekali sembunyi dia, saudara. Dan istri saya berkata, kita viralkan aja dia. Katanya biasa di marketplace gitu, supaya kan tahu nomornya, namanya. Dan saya bilang, nggak usah lah, biarin aja lah, kita berserah sama Tuhan. Setelah saya belajar, kalau saya pakai perasaan, ya istri saya berkata, lagi kopek lagi, banyak sekali saudaraku, di patah-patahin, tek. Karena dia mau buat bibit. Justru ya, saya bilang justru harus banyak dijemur kalau untuk jadi bibit, ya saya ngomong seperti itu. Dan singkat cerita saudaraku, ya akhirnya ya saya benar-benar plong, nggak ada rasa apa-apa. Dan istri saya pun saudaraku nggak ada pengen memviralkan, ya dia cuma ya tapi kesal aja gitu ya. Dia bilang saya kesal. Saya bilang ya saya lebih kesal karena saudaraku udah
capek ya, udah bongkar, saudaraku tahan lapar. Waktu saya ingat-ingat lagi saya sampai di rumah saudaraku, udah bongkar ya, tahan lapar, tahan haus, pengen marah lagi kalau kita nggak dapat perasaan. Tapi entah kenapa saudaraku ya, Mazmur pasal 25 tadi itu benar-benar itu masuk ke tema kita yang saya udah nantikan Tuhan aja, jangan mengandalkan perasaan. Singkat cerita saudaraku, saya selesai dengan perasaan itu, benar-benar selesai, itu tidak ada marah, tidak ada, bahkan saya berdoa bagi dia ya, dan saya pengen WA dia balik untuk berkata aku mengasihimu gitu ya. Tapi ternyata saya udah diblokir dia saudaraku ya. Mungkin dia udah takut duluan, ternyata saya udah dibloknya. Oh ya sudahlah, saya lihat udah diblokir. Padahal saya pikir gini, siapa tahu ini cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada dia. Kalau dari namanya ya saya tahu memang dia dari garis keras saudaraku. Siapa tahu ya. Dan saya mau bilang aku mengasihi engkau, nggak apa-apa. Ya mungkin karena kamu nggak ada budget atau menurutmu nggak baik, nggak masalah. Dan Tuhan mengasihi, saya mau kirim gitu saudara, tapi saya udah diblokir. Mungkin dia takut ya. Dan singkat cerita selesai. Saudara nggak nyampe 2 hari kemudian, ya, waktu saya selesai deal, tidak terlalu mengandalkan perasaan, minta tuntunan Tuhan. Kami diberkati Tuhan saudara, bukan dengan 200.000, tapi 20 juta saudara. Ya, tiba-tiba ada orang yang tidak saya duga, ya, dan kalau saya lihat historinya, saudaraku ini mujizat ketika dia entah kenapa ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, mungkin menurut ya atau tidak perasaan rasa-rasanya nggak mau dikasih duit, tangan saya nggak gatal saudaraku ya. Tiba-tiba saya lihat, wah, ini transfer 20 juta. Dan saudaraku ini sangat jarang bagi saya saudaraku. Dan wow, cicilan 2 bulan gedung saudaraku tinggal nambah dikit, beres ya, tidak terlalu dipikirkan. Saudaraku, di situ saya diingatkan Tuhan adalah ya, jangan mengandalkan perasaan, tapi mengandalkan Tuhan. Saudara, di situ saya belajar kembali waktu sebelum ini terjadi ya, sebelum saya cek rekening saya kan itu 2 hari selanjutnya, saya ngomong sama istri saya, udahlah, kalau dia tidak jadi beli jahenya, jangan sampai dia juga mencuri sukacita kita dan kesejahteraan kita, santai aja gitu. Dan memang ini baru pengalaman bagi kami yang dibutuhkan dalam ya waktu berjualan di marketplace. Nah, sekali lagi saudara, jangan terlalu mengandalkan perasaan. Ketika ini terjadi, kita akan sulit menerima guidance, menerima tuntunan dari Tuhan. Ya, waktu Tuhan menuntut kita, ampunilah. Tapi perasaan kita, ya enggak tahunya kalau ada misalnya ya teman kita berkata, udah ampunilah, ya enggak tahunya yang dibilang kayak gini, ya kan? Ya enggak tahunya disakiti, ya enggak tahunya pacarmu direbut, ya kan? Ya enggak tahunya ini mau dikhianati, ya. Saudara, ada terlalu banyak yang menjadi alasan kita buat waktu kita mulai mengandalkan perasaan kita. Ya, sekali lagi mungkin dari pengalaman, dari hal-hal yang bahkan rasanya kita belum mungkin ya, seperti yang saya katakan tadi, saya dengan istri ya. Kemarin saudaraku saya merenung tentang Benai, dan waktu saya saudaraku berdoa, dan saya pikir saudaraku kalau pakai perasaan dan kalau pakai mengandalkan namanya saudaraku pengalaman dan lain sebagainya, saya berpikir dulu, wow, saya bayangkan nanti si Ben ini hebat, mungkin 10 tahun dia main drum di gereja ya, karena dia ya idolanya dia bangkai ya, kayak bisa mereka berdua. Saudaraku ya, Ben selalu berkata dia main drum kayak bangkai ya. Dan yang ada di gambaran saya, perasaan saya nanti adalah mungkin 10 tahun udah hebat lah, udah bangga kita, dia main drum melayani. Tapi tiba-tiba saya ditegur Tuhan saudaraku ya, beberapa hari kemarin, seminggu lebih lah, dan saya belajar untuk melihat bahwa dia sekalipun bisa melayani. Dan akhirnya saya tanya saudaraku, dia pintar bicara. Akhirnya saya bilang, Ben, mulai sekarang kamu melayani Tuhan. Ben melayani Tuhan dengan apa? Baca pengumuman di gereja. Nanti saudara lihat pengumuman, dia menjadi pembawa acara. Saya pikir kenapa saya harus menunggu untuk dia bisa main drum baru melayani Tuhan. Saudara, kalau pakai perasaan saya dan juga mungkin yang lain-lain, saya pikir ya, kita pikir sering pelayanan itu berbicara yang di mimbar. Tapi kalau kita mau dituntun Tuhan untuk melayani Tuhan, sangat banyak saudara pelayanan yang bisa kita lakukan. Amin. Kalau kita mau di-guide Tuhan, dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan, banyak sekali pelayanan yang bisa kita lakukan, saudaraku ya. Saudaraku ya,
kadang-kadang waktu kita mau pergi ada mungkin tantangan, waktu pergi mau melayani seperti video tadi di Google Map itu ya. Ada mungkin tantangan dan kita pengen cari jalan alternatif dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki hati yang tidak mengandalkan perasaan untuk kita senantiasa mau diarahkan Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa manusia susah diarahkan, saudaraku? Karena keinginan daging kita, ya. Keinginan daging tentu kita tahu itu ya, tanpa perlu penjelasan ekstra. Kita tahu bahwa keinginan daging sering sekali membuat kita salah arah, ya. Keinginan daging sering sekali membuat kita saudaraku mendukakan Tuhan. Keinginan daging ya sering sekali membuat kita saudaraku ya mengambil jalur alternatif dan lain sebagainya. Waktu Abraham dijanjikan Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Saudaraku, ya dia terjebak dalam perasaan dan keinginan daging sesudah menanti sekitar 10 tahun dan akhirnya saudaraku dia mengambil Hagar, ya. Dan makanya kita berkata ini anak dari keinginan daging, tapi Ishak, ya, Ismail anak dari daging, tapi Ishak anak dari perjanjian dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang waktu kita menanti, ya, untuk diarahkan Tuhan, kadang-kadang keinginan daging kita bergejolak, keinginan daging kita saudara tidak kuat. Yang menurut kita, ya, menurut perasaan kita, keinginan daging tidak kuat. Akhirnya saudara kita mungkin mengambil jalan pintas. Akhirnya ya, kita mungkin menghindar. Saudara, yang naik Vespa yang tidak pakai helm itu dalam tanda kutip itulah pelanggaran keinginan daging, ya. Waktu dia lihat ada polisi, ya, dia mencoba mencari jalur alternatif. Ternyata ada polisi lagi, saudara. Dan sampai akhirnya, ya, dalam video itu dia diarahkan ke toko helm, saudara. Saudara, kalau dia mau, jadi ke toko helm. Tapi kalau nggak mau, nah, saya percaya waktu kita mencoba karena keinginan daging kita mencari jalan alternatif, ya, tidak menuruti tuntunan Tuhan, ya, atau bahkan seperti anak-anak muda itu, saudaraku, ya, keinginan daging, ya, diarahkan orang tuanya, udahlah, kau ke sekolah inilah biasanya kan. Tapi anak-anak muda biasanya datang dengan idealisme, ya, yang mungkin karena temannya, jangan laku di SMA itu atau jangan laku di universitas itu, kawan-kawan banyak di sini dan lain sebagainya. Apa keinginan daging kita, saudara, ya? Waktu kita ada pilihan pekerjaan, kadang-kadang kita berpikir mau A atau B, saudara. Karena keinginan daging itu membuat kita tidak mengerti tuntunan Tuhan, ya. Keinginan daging itu membuat kita saudaraku, ya, mungkin salah arah dalam tuntunan Tuhan. Tetapi waktu kita mau mengesampingkan keinginan daging, waktu kita mau, ya, menuruti apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan baik, terlepas dari keinginan daging kita mau apa, saudaraku, karena di situ kita akan berjalan di dalam damai sejahtera. Ya, kalau keinginan daging saya, waktu saya tadi kesaksian, saudaraku, keinginan daging saya pengen marahin dia, dan mungkin pengen mempermalukan orang atau pengen membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu keinginan daging kita. Tapi tuntunan Tuhan tidak pernah menyuruh kita memuaskan keinginan daging, ya. Saudaraku, kadang-kadang keinginan daging itu ya bahkan datang menyerang kita ketika kita di mimbar. Saudara, secara manusia tentu keinginan daging, ya, ada banyak hamba Tuhan, ya, kita sebagai hamba Tuhan kan senang dipuji, saudara. Tapi keinginan daging yang pengen mencari pujian itu yang salah, bukan ketika menerima pujiannya, ya. Wajar mungkin, ya, namanya ya memuji orang dan lain sebagainya. Tapi kami sebagai hamba Tuhan kadang terjebak dalam keinginan daging, ingin mencari pujian yang sia-sia. Tapi sekali lagi, mari mau menuruti tuntunan Tuhan, ya. Keinginan daging itu harus bisa kita kalahkan, ya. Cara paling gampang mengalahkan keinginan daging itu, saudara, puasa. Puasa, ya. Pasar lagi kemarin nanya, bagaimana nih kita untuk puasa? Ya, saya katakan paling simpel dimulai dengan menahan makan, ya. Tapi ada juga orang puasa sudah itu zaman sekarang ada puasa Facebook, ada puasa online, saudara, ya. Karena keinginan daging, ya, ada orang yang kalau nggak bisa, kalau nggak main Facebook atau nggak internetan, bahkan kemarin saudara saya diuji Tuhan, ya, tiba-tiba modem kami rusak karena cepratan air. Dan di situ benar-benar apalagi zaman sekarang ini yang kita diuji.
Bisa nggak kita puasa dari internet? Banyak sekali kita tanpa internet, tanpa handphone, itu kayaknya nggak bisa. Coba kalau saudara tanya dalam diri saudara, saudara uji. Coba sehari tanpa handphone, bisa nggak saudara? Ya, ada yang bisa ya, tapi ada yang berat sekali saudara. Jangan sehari Pak, sejam aja rasanya. Nggak bisa, ya. Suatu ketika ada seorang istri konsultasi ke dokter, dan dokter berkata, ibu, kalau ibu pengen sesuatu, kalau ibu pengen menjadi sesuatu, apa itu kira-kira? Saudaraku, ya, ini konsultasi dia, ibu ini menjawab, aku pengen menjadi HP Android. Kok bisa katanya gitu? Karena aku pengen setiap pagi ketika suamiku bangun, aku yang dicari dan dipeluknya. Ini tiap pagi ketika dia bangun yang dicari HP Androidnya dulu, saudara. Ya. Saudaraku, ya, kadang kita ya out of habit udah kayak kebiasaan aja. Kalau kita nggak pegang handphone dan gini-gini kan itu kayak kita kenapa ya? Nggak sejam nggak gini kan handphone, kayaknya ada yang kurang. Sesudah kita gini kan, oh ternyata nggak ada apa-apanya. Habis itu baru diletakkan. Selalu banyak keinginan-keinginan daging yang akan berusaha membuat kita keluar dari tuntunan Tuhan. Dan saya berdoa kita mengambil waktu dan merenungkan dan bahkan meminta Tuhan untuk memberi kekuatan mengalahkan keinginan daging. Jangan sampai kita selalu salah ya, berjalan bukan di jalan yang diinginkan Tuhan. Yang pertama, jangan karena perasaan kita. Yang kedua, jangan karena keinginan daging. Dan yang ketiga, saudaraku, kenapa manusia susah diarahkan? Ya, ini yang terakhir. Kenapa manusia susah diarahkan? Yang ketiga adalah karena keadaan sekitarnya. Ya, karena keadaan sekitar, termasuk ya masalah, termasuk kesulitan, termasuk mungkin keadaan keluarga, termasuk tantangan, ya, termasuk apapun yang terjadi di keadaan sekitar kita, seringkali itu membuat kita menjadikan alasan untuk kita keluar dari tuntunan Tuhan. Itu sering membuat kita, atau mungkin sadar atau tidak kita sadari, kita keluar dari tuntunan Tuhan. Sebab terutama ketika itu berbicara tentang persoalan atau masalah, ya. Menurut terlalu banyak masalah, akhirnya kita tenggelam, saudaraku, keluar dari tuntunan Tuhan, dan kita memakai alasan karena keadaan kita, ya, karena keadaan sekitar kita, saudaraku. Ya, waktu Yunus, saudaraku, lari, ya, dari panggilan Tuhan, karena dia berpikir keadaan sekitar, dia melihat Niniwe ini bukan kota yang harusnya diselamatkan. Saudaraku, dia lihat keadaan dirinya bahwa aku orang Yahudi, orang pilihan Tuhan, dan aku tidak perlu melakukan itu. Saudara, ada banyak di antara kita yang melenceng dari guidance Tuhan karena keadaan sekitar kita. Tetapi dengar, saudaraku, ya, biarkan Tuhan yang senantiasa kita nantikan untuk memberikan tuntunan bagi kita. Saudaraku, ya, ini ada sebuah ungkapan yang bagus sekali, ya. Ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets in them. Don't let what's happening around you get inside you and weigh you down. Ya, bahasa terjemahan bebasnya seperti ini. Kapal tidak tenggelam karena air sekitarnya, ya. Tetapi kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Jangan biarkan apa yang terjadi di sekitarmu, ya, masuk ke dalammu dan menenggelamkan engkau. Nah, suatu, ya, kapal tidak tenggelam karena air di sekitarnya, tapi karena air yang masuk ke dalam. Suatu, semestinya keadaan sekitar kita tidak membuat kita tenggelam, tidak membuat kita keluar dari tuntunan Tuhan. Amin. Keadaan sekitar kita, mau itu masalah, mau itu apapun sebenarnya yang terjadi, itu jangan membuat kita keluar dari tuntunan Tuhan. Justru kapal berlayar di atas air di sekitarnya. Justru saudara bisa berlayar di atas persoalan yang terjadi di sekitar saudara. Amin. Walaupun itu susah, tapi percayalah, Tuhan pasti memberi kekuatan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Ya, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dari ayat ini, saudaraku? Dari Mazmur pasal
25 ayat 4 dan 5 ini ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajaklah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama, mari terus berjalan dalam kebenarannya ya. Mari terus berjalan dalam kebenarannya. Apapun yang saudara rasakan, apapun keinginan daging yang mencoba ya menarik saudara, dan apapun yang terjadi dengan keadaan sekitar saudara, saudara tetap berjalan dalam kebenarannya. Dan yang kedua, saudara, dikatakan engkau pun nantikan sepanjang hari. Mari selalu menantikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan terburu-buru kamu mengambil keputusan. Jangan terburu-buru mengambil jalan pintas. Jangan terburu-buru ya untuk menyerah dalam segala keadaan. Tapi terus berjalan dalam kebenarannya dan selalu nantikan Dia. Mari biarkan Rohnya yang menuntun kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dan meminta Roh-Mu menuntun kami. Selidiki kami Tuhan. Lihat hati kami, dan biarlah kami boleh Kau temukan senantiasa mengasihi-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu, dan biarlah Engkau yang kami nantikan sepanjang hari. Apapun yang terjadi di sekitar kami, dan tidak peduli seberapa berat keinginan daging yang datang, atau bahkan apa yang kami rasakan, biarlah kami mau dituntun Tuhan senantiasa, karena sungguh telah terbukti Engkau begitu baik dalam hidup